Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Yulianti, pengawas Sekolah Kota Bandung, pegiat literasi, dan juga sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Kali ini perkenankan saya untuk berbagi praktik baik tentang peran pengawas dalam meningkatkan implementasi literasi dan numerasi melalui program dan strategi talenta. Pembiasaan kegiatan membaca dan membangun budaya literasi di sekolah untuk meningkatkan skor literasi dan numerasi membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Berdasarkan hasil analisa, penyebab rendahnya kegiatan pembiasaan membaca dan implementasi budaya literasi di sekolah adalah 1. Rendahnya minat baca peserta didik, 2. Implementasi Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan literasi, kurangnya buku bacaan yang variatif, kurangnya partisipasi dan mindset kepala sekolah dan guru tentang pentingnya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik, serta minimnya kemampuan guru dalam mengimplementasikan literasi dan proses pembelajaran, serta minimnya apresiasi terhadap hasil karya literasi, dan yang lebih penting lagi adalah keterlibatan berbagai pihak dalam upayanya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah. Sebagai pengawas sekolah, tentu saja saya memiliki tanggung jawab terhadap upaya peningkatan rapot pendidikan di sekolah binaan, khususnya dalam upaya peningkatan implementasi literasi dan numerasi. Berdasarkan Peraturan Permenpan nomor 21 tahun 2020 pasal 5 menyatakan bahwa tugas pokok pengawas adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial. Yang pertama adalah melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru yang berfokus pada permasalahan tersebut. Yang kedua, melakukan pemantauan keterlaksanaan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, serta yang ketiga, melakukan penilaian terhadap kinerja guru dan kepala sekolah dalam bidang implementasi literasi dan numerasi. Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan implementasi literasi dan numerasi serta membangun budaya literasi diantaranya adalah yang pertama, mindset kepala sekolah dan guru terhadap upaya peningkatan implementasi literasi yang dianggap kurang penting, serta adanya anggapan bahwa masalah literasi adalah masalah guru bahasa Indonesia. Yang kedua, keterlibatan warga sekolah dalam upaya mengimplementasikan literasi belum maksimal. Yang ketiga, fasilitas yang masih minim dan kurangnya kreativitas kepala sekolah dan guru dalam menciptakan program kerja berdasarkan analisa rapot pendidikan. Program Talenta Tantangan Literasi Nusantara memberikan stimulan kepada peserta untuk melakukan pembiasaan, pembelajaran, pengembangan literasi dengan menyelesaikan 10 jenis tantangan selama 10 bulan. Pertama, mengikuti 6 paket diklat literasi. Kedua, membaca dan mereview 10 buku. Ketiga, menulis karya. 4, mendongeng. 5, membuat buku. 6, membuat diorama dunia baca. 7, membuat video kegiatan literasi. 8, mengerjakan instrumen literasi dan aktivasi PMN. 9, melakukan kunjungan ke perpustakaan. Dan 10, menyelenggarakan pameran literasi Market Day atau Parenting Day. Agar program Talenta Tantangan Literasi Nusantara dapat dilaksanakan dengan maksimal, saya melakukan pembinaan dengan menggunakan strategi yang disebut dengan strategi pendampingan talenta. T yang pertama adalah tetapkan tujuan. A, amati lingkungan dan manfaatkan sumber daya yang ada. L, lengkapi dan selesaikan semua tantangan. E, evaluasi dan refleksi setiap pencapaian. N, niat ibadah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. T, teliti dan dokumentasikan setiap hasil yang dicapai. Dan tentu saja A adalah apresiasi setiap pencapaian. Strategi pendampingan talenta ini dalam pelaksanaannya mengacu kepada siklus pendampingan pengawas sekolah. Yang pertama adalah perencanaan pendampingan pelaksanaan program. Yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program. Yang ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program. Dan yang keempat, tentu saja pelaporan pendampingan. Selama melaksanakan pendampingan, saya berpedoman pada prinsip-prinsip pendampingan yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, profesional, yang kedua, terencana dan strategis, yang ketiga, bertahap dan mandiri, yang keempat, kolaborasi, dan yang kelima, asimetris, keenam, kesetaraan, dan yang ketujuh, berbasis evaluasi. Sedangkan metode pendampingan yang digunakan adalah coaching dan facilitating. Pengalaman dan dampak positif yang diperoleh oleh peserta talenta diantaranya yang pertama meningkatkan antusiasme dan motivasi peserta, yang kedua meningkatkan minat baca, yang ketiga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baru, yang keempat meningkatkan rasa percaya diri, yang kelima memperluas jenis bacaan, selanjutnya meningkatkan pemahaman teks, memperkaya kosakata dan bahasa,
meningkatkan keterampilan berbicara serta merangsang kreativitas. Sedangkan melalui strategi talenta, sebanyak 80 peserta mengatakan bahwa strategi pembinaan talenta merupakan strategi yang sangat efektif untuk melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan untuk menyelesaikan tugas talenta dengan secara maksimal dan tepat waktu. Merujuk pada Perdirjen GTK nomor 6565 BGT 2020 tentang model kepemimpinan guru dan kepemimpinan sekolah, maka tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas memiliki indikator mengenai keberhasilannya. Yang pertama yaitu dia bisa memberikan pengembangan baik kepada diri sendiri dan juga orang lain, bisa memberikan contoh kepemimpinan pembelajaran, juga bisa memberikan contoh kepemimpinan manajemen sekolah dan juga kepemimpinan pengembangan sekolah. Melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan juga melakukan refleksi, supervisi sehingga terjadi peningkatan kesadaran guru dan peserta tantangan literasi secara aktif dan mandiri. Mereka dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta siswa khususnya dalam melakukan implementasi program literasi dapat meningkat secara signifikan. Banyak pencapaian yang diperoleh sekolah binaan setelah mengikuti program dan strategi talenta ini. Di antaranya yaitu menumbuhkan nilai-nilai moral dan spiritual, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan juga merawat diri dan lingkungan sekolah. Dan yang lebih penting lagi adalah keterlibatan antara orang tua dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Hasil pendampingan juga sehingga menciptakan lingkungan fisik yang ramah literasi dengan adanya sudut belajar, papan buletin, grafik, hasil karya, dan juga membaca serta perilaku hidup bersih dan sehat di antara peserta didik, serta pengembangan lingkungan sekolah yang kaya akan teks. Tercipta sekolah yang ramah, ruang publik dengan lingkungan akademik yang juga literat. Pada akhirnya, program talenta dan strategi talenta yang dilakukan kami selaku pengawas berhasil dan sangat efektif dalam meningkatkan implementasi literasi dan numerasi. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya IPLN Jawa Barat, bertambahnya koleksi hasil peserta didik, bertambahnya koleksi bacaan di sekolah, dan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan serta meningkatnya kemampuan menyimak serta membuat resum hasil bacaan. Hal yang menjadi faktor keberhasilan program dan strategi talenta adalah yang pertama, keinginan atau tujuan kepala sekolah yang didukung oleh warga sekolah, adanya kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak dalam mewujudkan program literasi, adanya pembinaan dan peran pengawas dalam melakukan dan membina selama program talenta berlangsung, serta strategi yang digunakan baik saat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang sangat efektif untuk meningkatkan implementasi literasi dan numerasi. Dengan demikian, adapun maksud dari pembuatan video praktik baik ini diharapkan dapat menjadi role model atau acuan bagi pengawas sekolah lain dalam melaksanakan perannya mendampingi sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan implementasi literasi dan numerasi di satuan pendidikan dalam upaya mewujudkan budaya literat. Sehingga secara masif praktik baik ini dapat dilaksanakan dan memanfaatkan data sehingga secara maksimal dapat dilakukan oleh semua satuan pendidikan serta diadopsi oleh semua pengawas yang tentu saja hal ini akan berdampak secara masif juga dalam meningkatkan literasi dan numerasi dan juga akan berdampak positif dalam peningkatan rapot pendidikan dan tentunya kita berharap hal ini juga akan meningkatkan PISA pada masa yang akan datang. Hal lainnya yang membanggakan adalah dengan mengikuti program talenta, sekolah binaan dapat menjalin silaturahim dengan sekolah lain se-Nusantara dan berbagi praktik baik dalam pelaksanaan implementasi literasi dan numerasi di sekolah masing-masing. Upaya tidak pernah membohongi hasil. Hal yang membanggakan dalam melakukan pembimbingan program literasi talenta adalah sekolah binaan dapat menjalin silaturahim dengan sekolah lain se-Jawa Barat dan berbagi praktik baik dalam pelaksanaan implementasi literasi di sekolahnya masing-masing, serta dapat menghantarkan sekolah binaan khususnya yaitu SMP Negeri 36 Bandung menjadi salah satu pemenang kategori naskah terbaik dalam apresiasi dan festival literasi GLN Garilis Jabar tahun 2022. Maka digelarlah sebuah acara apresiasi dan festival literasi GLN Garilis Jabar di setiap penghujung kegiatan. Dan tentu saja apresiasi ini sangat memotivasi semua pegiat literasi bahkan setiap satuan pendidikan untuk berlomba-lomba mengikuti kegiatan serupa pada masa-masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita upayakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.